Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita mulai kajian kita masih di dalam kitab Abwabul Faraj. Adapun adab untuk berdoa sendiri ada di halaman 16 ya. Adab berdoa wahya asyaratun. Adab berdoa itu ada 10. Yang pertama itu ayataros soda lidu'aihi al-awqatas syarifah. Jadi kita disuruh untuk berdoa pas ngepasi doa kita dengan waktu-waktu yang mulia seperti hari Arafah atau dari bulan Ramadan, atau di situ pas waktu hari Jumat, atau di situ pas waktu sahur untuk jam malam ya. Sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wabil asharihum yastaghfirun, ada di surat Ad-Dariyat ayat 18. Kemudian adab yang kedua ayah tanima al-ahwal asarifah. Jadi kita disuruh untuk berdoa di saat-saat yang bagus, seperti pas waktu berkecamuknya perang, atau pas waktu turunnya hujan, atau pas waktu sudah didirikannya sholat 5 waktu, atau di situ kita disuruh berdoa habis melaksanakan sholat, atau berdoa di antara adzan dan iqamat, atau kita disuruh untuk berdoa pas waktu sujud sebagaimana yang sudah kewarid di dalam beberapa hadis. Kemudian yang ketiga, pas waktu berdoa ayat wa mustaqbilal qiblat. Jadi doa itu sambil menghadap kiblat, wa yarfa yadehi, dan mengangkat dua telapak tangan kita bihaitsu yara bayadu ibtaihi. Sekira kita itu kelihatan, kalau pas waktu ngangkat tangan kelihatan bulu ketiak kita, jadi agak ke atas ya. Sema yang bagi ayamat sahabima wajahu fi akhir doa. Nanti pas waktu akhir doa, nanti usapkan kedua telapak kita ke wajah kita ya. Itu adalah adab doa yang ketiga ya. Adapun adab yang keempat itu adalah khafdus shaut bainal mukhafatihi wal jahar. Jadi dalam berdoa kita itu melirihkan suara kita di antara lirih dan agak keras. Jadi enggak terlalu keras dalam berdoa. Yang penting telinga kita itu mendengar apa yang kita katakan ya. Kemudian untuk yang kelima, al-khamis alla yatakallafa asy-syaj'a fi du'a. Adab yang kelima itu kita tidak harus ya, tidak harus memaksakan diri untuk bersajak di dalam doa. Bersajak itu Anda melakukan doa ya. Biasanya sebagai contoh itu ulama-ulama kaum sebelah ya, kaum ulama Salafi Wahabi itu kalau berdoa itu dilakukan seindah mungkin. Nah, memaksakan lagu itu, nah ini adabnya tidak diwajibkan. Jadi doa itu ya biasa saja, nggak harus Anda melakukan doa semacam kita membaca Al-Quran ya. Kalau membaca Al-Quran memang kalau bisa ya lahenu, jadi dilakukan semerdu mungkin. Tapi dalam berdoa itu kita tidak ditaklif ya, memaksakan diri untuk
menggunakan sajek. Sajek itu adalah melakukan yang semerdu sebagaimana yang para ulama Wahabi lakukan ya. Jadi ulama Wahabi kalau dalam berdoa, baik itu doa kunut atau doa apapun itu lagunya merdu-merdu. Nah, kita orang ahli sunnah wal jamaah kalah dalam berdoa. Kemudian asadis at-tadarru wal khusu' waruhbah. Adab yang keenam itu kita disuruh untuk tadarru DP. Kemudian khusyuk dalam berdoa. Kemudian kita disuruh untuk diantara pengharapan atau seneng dan ketakutan atau risau ya. Jadi kita ada pengharapan, mengharap kepada Allah untuk mengijabah doa kita, dan kita juga dalam situasi takut kalau Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Qala ta'ala, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah ya. Jadi ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Jadi kita disuruh untuk berdoa kepada Tuhan kita dengan cara tadarru' dan nyamar ya. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 55. Asabi untuk adab yang ke-7, ayat jima ad-du'a. Ayat jima ad-du'a wa yukina bil ijabah. Ketika berdoa kita mantap ya, harus mantap dan meyakini bahwa doa itu akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu ragu doanya apakah dikabul atau tidak, ya tidak akan terkabul. Tapi kalau dia mantap, yakin, maka Allah akan mengijabah doa kita. Wasduk roja'u bih, dan harus membenari rojak atau pengharapan kita di dalam doa tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadakum idza da'a. Ketika kita berdoa ya, itu jangan ucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, saya mohon ampun ya, ampuni saya kalau Anda ingin mengampuni dosa saya. Itu jangan, masa berdoa kok Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, saya ingin Engkau mengampuni dosa saya kalau Engkau ingin mengampuni ya. Ini adalah kalimat yang tidak boleh diucapkan. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, belas kasihani saya kalau Engkau ingin ya, itu enggak boleh. Ya azimil mas'alah fa innahu la mukrihalah. Akan tapi orang itu harus memantapkan apa yang dia minta, karena Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya mungkin. Jadi tidak ada yang bisa memaksa Allah ya, la mukrihalah. Tidak ada yang bisa memaksakan kepada Allah. Jadi dalam doa tidak boleh ya Allahumma ighfirli in syi'ta. Cukup Anda baca Allahumma ighfirli ya. Kemudian sabda Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu nanti akan mengijabah, mengabulkan doa kita. Wa'lamu annallaha azza wa jalla la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan atau mengijabah doanya orang dari yang hatinya ini lupa ya. Hatinya lupa maksudnya itu dia tidak meyakini apa yang dia doakan atau apa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asamin
Untuk syarat yang ke-8, ayul liha fit doa, harus cerewet di dalam berdoa. Wa yukariruhu salasan, maksudnya cerewet di situ ketika berdoa kita disuruh untuk mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Contohnya seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrari ayyishafar ya rabbal alamin. Itu sebaiknya diulang-ulang 3 kali ya. Wala yastabti al ijabah, dan orang itu jangan bilang di dalam hatinya kok ini kok kendor ya, nggak diijabah, kok nggak cepat-cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan ada kerentek di hatinya bilang semacam itu. Jadi itu adalah adab dalam berdoa. Atase ayaftaha ad-du'a bi dzikrillah ta'ala wa hamdihi. Adapun adab yang ke-9, pas waktu mengawali doa itu harus ingat atau zikir kepada Allah dan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah, semacam itu. Wala yabda bin nawal, dan jangan langsung minta atau titik poin. Jadi pertama kita harus baca memuji sama Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah ya. Summa sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtimu bihima edon. Kemudian nanti Anda baca salam atau salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita dalam habis sholat, bacaan doa kita itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tumjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, semacam itu. Kemudian nanti pas waktu sudah doa kita selesai, sebelum diakhiri kita baca sholawat dan baca pujian lagi kepada Allah ya. Jadi kalau seandainya kita berdoa, akhir doa ya wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, itu wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam itu yang diucapkan terakhir ketika kita berdoa. Terus untuk yang terakhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi walhamdulillahi rabbil alamin yang terakhir di doa itu juga kita baca. Itu adabnya. Al-asir wawal adabul batin. Untuk yang ke-10 itu adalah adab kebatinan. Wawal aslu fil ijabah, dan adab yang terakhir ini adalah keaslian atau keasalan di dalam terijabahnya doa. Ya. Apa itu? Yaitu at-taubah. Waruddul madzalim. Jadi Anda itu harus tobat, benar-benar tobat tanaswa, insyaallah nanti doa Anda akan terkabul. Dan mengembalikan apa yang sudah Anda dolimkan kepada orang lain ya. Ibaratnya dolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti apa? Seperti Anda gosok. Gosok itu ngambil sandal orang. Nah, itu dipulangkan dulu, insya Allah nanti doa Anda akan terjawab, terijabah. Wal iqbal alallahi ayya wajal. Kemudian mantap kepada Allah Subhanahu wa taala bikun hil himmah, dengan sejatinya himmah. Himmah itu apa? Himmah itu adalah kemauan kuat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap ya, beliau atau Allahnya itu akan menerima kita dan mengabulkan permohonan kita.
Walidzalika wasababul qarib fil ijabah. Dan ini untuk masalah adab yang ke-10 itu adalah sabab yang sangat dekat dengan keijabahan atau terkabulnya sebuah doa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.